Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Ira Endah Rohimah selaku penanggung jawab praktikum teknologi pengolahan pangan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki materi keempat dari praktikum teknologi pengolahan pangan, di mana materi ini adalah pengolahan susu dan telur. Ada 4 produk yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mentega, kemudian keju mozzarella, telur instan, dan es krim. Nah, produk yang pertama adalah mentega. Jadi pada prinsipnya pembuatan mentega itu adalah proses pemisahan krim dari susu, di mana proses utamanya adalah proses churning, yaitu proses agitasi untuk mendapatkan bakal mentega dari susu dengan cara penumbukan, hingga menyebabkan pemisahan lemak susu yang biasa disebut dengan bakal mentega dari komponen lain seperti air dan skim. Nah, pada proses churning ini terjadi pengocokan susu atau krim pada suhu yang terjaga, maka gelombang lemak akan menjadi bakal mentega dan sisanya dari susu tersebut disebut dengan buttermilk. Kemudian produk yang kedua adalah keju mozzarella. Nah, pada proses pembuatan keju mozzarella ini yang membedakan dengan proses pembuatan keju lainnya yaitu adalah proses pemuluran atau stretching. Jadi proses pemuluran atau stretching ini merupakan proses khusus yang ada pada pembuatan keju mozzarella, di mana curd itu dipanaskan dengan suhu tertentu sambil ditarik sedikit demi sedikit hingga menjadi mulur. Nah, ini yang bisa membedakan bentuk atau tekstur dari keju mozzarella yang berbeda dengan keju lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah telur instan. Nah, telur instan ini atau dikenal juga dengan tepung telur itu ada berbagai macam. Ada putihnya saja, ada kuningnya saja, ataupun telur utuh atau campuran antara putih dan kuning telur ya. Nah, jadi pada pembuatan telur instan ini proses yang utamanya adalah pengeringan dan penepungan ya. Jadi walaupun melalui proses pengeringan, namun sifat fungsional tetap dipertahankan ya, seperti daya buih, kemudian sifat emulsi, sifat koagulasi, dan warna dari tepung telur tersebut ya. Kemudian yang tidak berbeda dengan telur biasa gitu ya, sifatnya dipertahankan. Nah, pada proses pembuatannya telur dikocok hingga membentuk busa ya, kemudian dikeringkan dan diayak. Nah, biasanya ditambahkan dextrin pada pembuatannya yang bertujuan untuk memperbaiki volume dan meningkatkan jumlah padatan terlarut sehingga kerusakan bahan saat pemanasan atau saat pengeringan dapat seminimal mungkin. Nah, kemudian produk yang terakhir adalah es krim. Es krim adalah sebuah makanan beku atau frozen dessert dibuat dari produk susu ya, seperti krim. Nah, digabungkan dengan berbagai macam perisa ataupun pemanis ya, sesuai dengan harapan pembuatnya ya. Nah, yang berperan juga adalah lemak susu pada pembuatan es krim ini ya. Jadi lemak susu ini berperan terhadap pembentukan es krim yang lembut juga sebagai pembentuk cita rasa. Nah, lemak susu ini juga berpengaruh terhadap kehalusan es krimnya ya, karena dapat memperbaiki atau memperkecil pembentukan kristal es pada saat pembekuan, sehingga memperkecil rongga udara dan memperkecil juga terjadinya pengembangan es krim ya. Jadi kenaikan volume tersebut itu disebut dengan overrun ya. Nah, untuk mencapai overrun yang baik, maka kondisi pembekuan juga harus diperhatikan gitu ya, agar tidak terbentuk kristal es yang kasar, karena itu akan memberikan mutu yang berbeda apabila ada kristal es yang kasar pada es krim tersebut. Demikian sedikit pemaparan tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak dan melaksanakan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini merupakan proses pembuatan telur instan. Yang pertama, dilakukan penimbangan 3 butir telur dan didapat berat kuning dan putih telur sebanyak 157 gram. Kuning dan putih telur yang sudah ditimbang kemudian dituangkan ke dalam gelas kimia dan dilakukan foaming dengan bantuan mixer hingga terbentuk busa. Tambahkan 5% dextrin dari berat telur yang didapat dan dilakukan foaming kembali hingga tercampur rata. Foaming dihentikan apabila busa yang terbentuk sudah kaku. Susun telur yang sudah di-foaming di atas tray yang sudah dilapisi plastik tahan panas. Kemudian dilakukan pengeringan pada kabinet dryer selama 2-4 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian hancurkan telur instan yang sudah dikeringkan dengan menggunakan chopper. Dan didapat berat produk sebanyak 54 gram. Mula-mula susu murni dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu selama 15 menit dengan suhu 60 hingga 70 derajat Celcius untuk mematikan bakteri patogen yang terdapat di dalam susu. Setelah itu,
Dilakukan pencampuran pertama dengan menambahkan asam sitrat yang sebelumnya dilarutkan dengan air dan enzim rennet yang dilarutkan pula dengan air. Lalu dilakukan pengecekan pH dengan syarat pH 4 hingga 5 menggunakan pH universal. Selanjutnya, terjadi proses pengumpulan protein susu selama 1 hingga 2 jam. Selama proses pengumpulan, dilakukan proses pemotongan curd dengan interval setiap 15 menit untuk memaksimalkan proses pengumpulan. Lalu dilakukan proses pemisahan antara curd dengan whey melalui proses penyaringan dan curd ditimbang untuk mendapatkan berat curd. Lalu timbang bahan yakni garam dan N-asitrat dengan formulasi sesuai dengan berat curd dan dilakukan pencampuran kedua dengan menambahkan garam dan N-asitrat pada curd. Setelah itu, dilakukan proses stretching dengan cara pemanasan guna menguapkan air serta membentuk tekstur curd yang ditandai dengan curd yang mengental dan elastis. Lalu dilakukan proses pengemasan menggunakan aluminium foil dan disimpan di dalam freezer. Berdasarkan hasil pengamatan pembuatan keju mozzarella, didapatkan berat produk sebesar 55,1 gram dan persen produk sebesar 5,51%.
Proses pembuatan produk mentega. Mula-mula, timbang whipping cream dan susu murni sesuai dengan formulasi. Kemudian, masukkan whipping cream dan susu murni ke dalam jar. Setelah itu, lapisi jar dengan plastik supaya jar tertutup dengan rapat. Kemudian, masukkan jar ke dalam mesin churner untuk dilakukan proses churning selama 1 jam guna untuk memisahkan lemak susu dari komponen lain seperti skim dan air, sehingga didapat bakal mentega. Berikut ini merupakan bakal mentega yang telah terpisah. Kemudian, dilakukan proses pencucian dan pengulian dengan air dingin yang ditambahkan garam. Proses pengulian bertujuan untuk mengeluarkan buttermilk yang tersisa dalam lemak susu, sedangkan proses pencucian dengan air dingin berfungsi untuk memperkokoh tekstur mentega. Setelah itu, mentega dilakukan proses pengemasan dengan aluminium foil. Setelah mentega dikemas, kemudian dilakukan proses pendinginan dalam freezer selama 30 menit. Yang berfungsi agar tekstur mentega lebih mengeras. Berikut ini merupakan produk mentega yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengamatan, dari berat basis 450 gram, didapatkan persen produk mentega sebesar 20,44%.
proses pengolahan es krim. Pertama-tama, timbang seluruh bahan yang telah disiapkan sesuai dengan formulasi. Selanjutnya, campurkan seluruh bahan yaitu susu murni, gula pasir, whipping cream, kuning telur, dan maizena. Kemudian, lakukan pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dengan api kecil. Setelah itu, lakukan proses tempering sampai suhu bahan yang telah tercampur mencapai 30 derajat Celcius. Panci direndam dengan air agar mempercepat proses tempering. Setelah mencapai suhu 30 derajat Celcius, pindahkan bahan yang telah tercampur ke wadah plastik. Untuk kemudian dihitung volume awal yang didapat. Kemudian, masukkan bahan ke dalam ice cream maker yang sebelumnya sudah diatur suhunya. Lalu klik tombol start dan proses homogenisasi dimulai. Ice cream maker akan berhenti mengaduk sesuai dengan waktu yang sudah diatur. Kemudian, pindahkan es krim yang sudah terhomogenisasi ke dalam wadah plastik. Letakkan ice cream ke dalam freezer untuk proses aging selama 1-2 jam. Setelah proses aging, volume es krim dihitung kembali untuk mendapatkan volume akhir. Sehingga, berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan persen overrun sebesar 35,8%.